Oke guys, sekarang soal nomor 4. Ini soal yang cukup gampang ya. Kalau kita lihat mencongak 140 tambah 100 itu 240 dan itu sudut istimewa. Berarti bisa dikerjakan. Yang bawah juga sama. Oke, tinggal kita kerjakan aja nih. Cos dikurang. Berarti pakai rumus yang ini. Min 2 sin 1/2 140 tambah 100 240 dikali dengan sin dikali sin 1/2 dari 140 dikurangi 100 jadi 40 ya. Dibagi sin pengurangan berarti sin ya, berarti 2 dikali dengan cos 1/2 dikali dengan 240. Oke, dikali dengan sin 140 dikurangi 100 ya 40 dikali dengan 40. Nah ini bisa kita coret, ada yaitu ini dengan ini ya karena sama. Kemudian ini bisa kita coret ya, misalkan min 1. Oke, sin setengah dikali 240 itu sama dengan sin 120 dibagi cos 120. Nah sekarang kita lihat sin 120 itu kan sin nilai dengan sin berapa? Iya, sin 180 dikurangi 60 kurangi 0. Oke, jadi sin 60. Sementara ini kurang negatif ya, negatif kan di atas negatif ya. Kemudian cos 120 itu sama aja dengan cos 180 dikurangi 60. Tapi karena cos 20 itu kuadran 2 di bawah oleh cos, maka dia keluar juga harus dengan negatif 60. Maka negatif dengan negatif jadi positif. Ini jadinya sin 60 dibagi dengan cos 60 itu sama dengan tan 60. Oke, tan 60 ada yang tahu berapa? Akar 3 Pak. Iya, akar 3 ya. Jadi jawabannya akar 3. Jadi soal ini termasuk soal yang mudah ya. Jadi kalau ada soal pecahan seperti ini, cara pengerjanya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang soal nomor 5. Ini bentuknya pembuktian. Jadi suruh buktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, kita lihat. Kan kalau misalkan dia sudut, kita bisa mencongak melihat bahwa penjumlahan sudut itu merupakan sudut istimewa atau tidak. Tapi kalau misalkan bentuknya seperti ini dan memuat variabel dan tidak ada sudutnya, itu bagaimana Pak triknya? Kalau itu bisa kita lihat. Nah, kita tinggal lihat outputnya apa. Outputnya goalnya adalah kita mau menemukan 2 sin 2A dengan 2 cos A. Artinya sudutnya itu A dan 2A. Dari komposisi 3 ini yang kira-kira ketika dijumlah dan dibagi 2 menghasilkan 2A dan A yang mana? Sebentar Pak, saya berpikir. Oke, saya berpikir bahwa mendapatkan sin A ditambah sin 3A baru dijumlahkan sin 2A. Kenapa Pak? Karena kita lihat sin itu kan rumusnya adalah ketika penjumlahan adalah sin 1/2 di mana P ditambah Q. P ditambah Q dibagi 2. Ini kalau ditambahkan 4 dibagi 2 dapatnya 2. Kemudian ketika dikurang ya kan negatif 2 dapatnya 1. Tapi apa yang terjadi ketika saya menggunakan sin A ditambah sin 2A? Iya, betul. Jadinya 3/2 bukan 2. Dan di sini nggak ada bentuk pecahan. Kemudian ketika dikurangi itu dapat A, tapi kan kita tidak mendapatkan bentuk yang 2A tapi dapatnya 3/2, maka gitu nggak bisa kita pakai. Kemudian apa yang terjadi kalau saya pakai sin 2A ditambah sin 3A? Iya, itu akan menjadi 5/2. Bentuk di sini ada nggak 5/2? Nggak ada, maka jangan dipakai gitu triknya ya. Tapi salah nggak sih Pak? Enggak, betul maknanya, tapi kan kita disuruh membuktikan ya, artinya ruas kiri sama dengan ruas kanan bisa nggak terbukti. Kalau bisa kita satu aja buktikan pasti dia betul gitu. Kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata bentuk yang cocok adalah yang pertama dengan yang ketiga. Maka saya pindahkan ke depan. Sin A ditambah sin 3A ditambah sin 2A. Oke ya. Kemudian kita lihat ini sin. Kita pakai rumus yang mana? Pakai yang atas ya. 2 sin dengan cos. Berarti 2 sin dikali dengan 1/2 A ditambah 3A 4A dikali dengan cos A dikurangi 3A berarti negatif 2A ditambah sin 2A. Oke, ini kita sederhanakan jadi 2 sin 2A. Oke, ini A nya harusnya gede ya karena sudut. Cos negatif A ditambah sin 2A. Nah gini, kemudian lihat cos negatif A, maka kita bisa ubah langsung dengan cos A ya, kemarin sudah saya ajarin. Jadi cos A ditambah sin 2A. Oke, di sebelah sini punya sin 2A, di sebelah sini punya sin 2A. Ya, betul. Kita keluarkan sin 2A-nya. Maka kalau saya keluarkan sin 2A dikali dengan 2 cos A ya enggak? Kan 2 dikali cos A itu kalau dikali sin 2A jadinya seperti ini.
ditambah 1, maka terbukti bentuknya. Apakah ketika teman-teman menggunakan bentuk 1 ditambah bentuk 2 kemudian baru ditambah bentuk 3 itu salah? Kalau kasusnya pembuktian itu kurang tepat karena nggak akan mungkin terbukti atau menemukan bentuk seperti ini. Oke, paham ya? Jadi lihat sudutnya kira-kira cocok yang mana sih ini kita pakainya gitu. Itu ide atau clue dari saya. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak, sip. Oke guys, sekarang soal yang nomor 6. Nah, kalau kasusnya seperti ini gimana? Ada 4 buah penjumlahan dan disuruh buktikan menjadi ruas kanan. Triknya gimana? Oke, selalu kalau pembuktian perhatikan goalnya apa, yang diminta apa, perhatikan ya. Lihat, dia meminta theta, 2 theta dan 4 theta. Secara garis besar kita harus bagaimana caranya mendapatkan theta, 2 theta dan 4 theta dari ruas yang kiri. Makanya itu jadi patokan kita nanti pilih yang mana. Contoh, saya mengambil bentuk yang misalkan bentuk 7 theta ditambah 5 theta. Oke ya, kalau saya jumlah itu berapa? Ya 12 dibagi 2, 3 theta. Nah lihat 3 theta di sini ada nggak? Nggak ada Pak. Oke, nggak ada. Kemudian ketika saya ngambil 3 theta ditambah theta di jumlah berapa? 4 theta dibagi 2 theta. Ada 2 theta? Ada. Tapi kalau saya menggunakan komposisi ini ditambah ini, kemudian ini ditambah ini, bentuk ini tidak akan menghasilkan bentuk seperti ini. Kenapa Pak? Karena 7 theta ditambah 5 theta menghasilkan 12 theta. Sementara 12 theta dibagi 2 menghasilkan 6 theta. Oke, 6 theta di sini ada nggak? Nggak ada. Makanya kita tidak usah menggunakan seperti itu. Nah, karena di sini tidak ada memuat 6 theta ataupun 3 theta nantinya. Oke, gitu ya. Berarti kita pakai komposisi yang mana, Pak? Berarti saya pakai ini ya, Pak. 7 theta ditambah 3 theta. Kita lihat 7 ditambah 3 10. 10 dibagi 2 5. Di sini 5 enggak ada. Kemudian ketika ini ditambah ini, saya menggunakan otomatis sisanya sin 5 theta dengan sin theta. Di jumlah 6 dibagi 2 3, tidak ada di sini. Oke, berarti bentuk itu juga tidak cocok. Terus bentuk yang mana yang cocok Pak? Coba, berarti kita menyisakan satu bentuk ya, sin 3 theta dengan sin theta. Ketika dijumlah berapa? 8 theta. Kemudian kita dibagi 2 4 theta. Oh, 4 theta ada Pak. Berarti sisanya gimana? Sisanya gini ya, sin 5 theta dengan 3 theta. Dijumlah ketemu juga dia. Oke, berarti yang jadi patokan kita adalah 7 theta ditambah theta dengan sin 5 theta ditambah 3 theta. Berarti saya tulis ulang ya, sin 7 theta ditambah sin theta ditambah sin 5 theta ditambah sin 3 theta. Nah, ini adalah bentuk yang akan kita kerjakan dan pasti kemungkinan untuk berhasil mendapatkan pembuktian ini besar, betul. Oke ya, kita lihat ya, sin. Kita pakai rumus mana penjumlahan sin ya? Berarti 2 sin dengan cos. Berarti 2 sin 1/2, 7 tambah 1 8 theta dikali dengan cos 7 dikurangi theta berapa? 6 theta. 6 theta ya. Berarti 1/2 dikali 6 theta. Nah, kemudian kita lihat bentuk ini nanti jadinya gimana nih? Sin 5 theta ditambah sin 3 theta ditambah 2 dikali dengan sin 1/2 dikali 8 theta dikali dengan 5 theta dikurangi 3 theta. Berarti cos 2 theta. Ini dibagi 2 dulu ya. 1/2 dikali dengan 2 theta. Nah, 2. Kemudian kita sederhanakan nih. Menjadi 2 sin 4 theta dikali dengan cos 3 theta ditambah 2 sin 4 theta dikali dengan cos theta. Lupa kenapa di sini 3 theta? Enggak apa-apa. Itu nanti akan kita bisa kita kerjakan deh. Contohnya gini. Lihat, di sini sin 4 theta, di sini sin 4 theta. Berarti bisa kita keluarkan, di sini ada 2, di sini ada 2. Berarti saya keluarkan 2 sin 4 theta dikali dengan cos 3 theta ditambah cos theta. Ya enggak? Nah, ini bisa kita operasikan dengan menggunakan penjumlahan untuk kosinus. Berarti rumusnya apa penjumlahan kosinus? Yaitu 2 cos dikali dengan cos dengan pengurangan. Berarti saya ubah lagi 2 sin 4 theta dikali dengan 2 dikali cos 3 theta ditambah theta 1/2 dikali 4 theta. Oke ya.
dikali dengan cos 3 theta dikurangi theta, berarti 2 theta. 1/2 dikali 2 theta. Oke, berarti ini tutup kurung ya. Sebenarnya perkalian gak usah pakai kurung juga. Itu gak apa-apa. 2 dikali 2 4. 4 sin 4 theta dikali dengan cos 2 theta dikali dengan cos theta. Oke, kita lihat goalnya ini sudah sesuai belum? Ternyata bentuk ini merupakan adalah bentuk pembuktian yang diminta. Oke ya, cos theta, cos 2 theta, cos 2 theta, sin 4 theta, sin 4 theta. Oke, bentuk ini bisa kita gunakan, yaitu kita lihat komposisinya tadi ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan baik-baik pasti paham. Yang penting kita lihat 7 tambah 3 10 dibagi 2 5. Di sini tidak muat 5, berarti tidak mungkin. Oke. Kemudian 7 tambah 5 6. Enggak mungkin di sini memuat 6. Itu juga. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman boleh coba ketika misalkan menggunakan 7 ditambah sin 7 theta ditambah sin 5 theta, komposisinya gimana? Apakah akan membuktikan bentuk seperti ini? Gitu. Oke, bisa ya.